Halo, selamat datang di Aksi Nyata Merdeka Belajar. Saya Dimas Teguh Saputra, Sarjana Pendidikan dari SD Negeri Bulukantil, Surakarta, akan menyebarkan pemahaman merdeka belajar memenuhi tugas aksi nyata di topik ke-1 platform Merdeka Mengajar. Di topik yang pertama ini, Merdeka Mengajar, terdapat 5 modul. Modul yang pertama yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kemudian, modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak Ibu semua, kita akan memulai di modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Di sini kita diajak untuk mengenali peran kita. Peran apa kita sebagai guru? Bahwasanya sebagai pendidik kita harus terus berinovasi dalam mengemban tugas, harus terus mengembangkan diri, baik teori-teori pembelajaran, praktik pembelajaran, maupun model pembelajaran yang akan kita jalankan di dalam kelas. Lalu pertanyaan berikutnya, ingin menjadi guru seperti apa kita? Bapak Ibu, agar anak bisa meneladani dari setiap sikap dan perilaku kita dengan harapan kedepannya mereka bisa menerapkan dalam kehidupannya, di mana kehidupan masa depan mereka sangat jauh berbeda dengan kehidupan kita sekarang ini. Kita akan lanjut ke modul yang kedua, yaitu mendidik dan mengajar. Bapak Ibu, di modul kedua ini ada 3 bahasan utama. Yang pertama yaitu mendidik menyeluruh. Kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang perlu kita lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depannya? Maka jawabannya adalah harus. Apa yang dilakukan oleh guru di dalam kelas ini selain membentuk karakter, membentuk kepribadian mendidik peserta didik, harapannya bahwa apa yang dilakukan guru di kelas ini dapat membantu murid dalam mengisi masa depannya, dalam merefleksikan masa depannya. Kemudian, yang kedua, pendidikan selama 1 abad. Bapak Ibu, kita percaya bahwa sekolah dan pendidikan merupakan bekal untuk murid kita mengisi masa depan. Pertanyaannya, apakah hal-hal yang Bapak Ibu guru lakukan setiap hari di ruang kelas bisa membantu murid mengisi masa depan? Nah, ini bisa dijawab oleh Bapak Ibu guru. Kita diajak untuk merefleksi diri kita. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu menjadi manusia seutuhnya. Menjadi manusia secara utuh. Manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan sesungguhnya dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Bagaimana peran pendidik dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batinnya peserta didik untuk mencapai selamat dan bahagia? Apakah cara mendidik dan mengajar kita sudah memenuhi kebutuhan murid tersebut? Nah, Bapak Ibu, mari kita renungkan, kita jadikan bahan refleksi. Baik, Bapak Ibu, sampai di modul ketiga, yaitu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Di sini kita akan diperkenalkan dengan kodrat murid, bahwasanya sebagai seorang pendidik yang bertanggung jawab untuk mendampingi tumbuh kembang murid, tentu harus memperhatikan beberapa hal terkait latar belakang muridnya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, perlu diperhatikan perbedaan latar belakang murid kita, yaitu ada kodrat keadaan, di mana kodrat keadaan ini terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, apa itu kodrat alam? Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu.
Jadi setiap anak ini memiliki kodrat alam. Kemudian yang kedua adalah kodrat zaman. Apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang merubah secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial, budaya masyarakat, dan perkembangan zaman. Jadi senantiasa berubah sesuai dengan kondisi zaman ya, kodrat zaman ini. Oke, di modul ini ada yang namanya asas trikon. Nah, setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahan masing-masing, sehingga pengembangan satu sekolah dengan sekolah lain ini tidak benar-benar sama. Lalu bagaimana cara untuk mengembangkan sekolah atau bahkan proses pendidikan di luar kelas secara efektif? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita untuk melakukannya. Namanya asas trikon. Apa itu trikon? Yang pertama yaitu continue. Continue ini artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik, Bapak Ibu. Kemudian asas yang kedua yaitu convergen. Apa itu convergen? Convergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktik pendidikan di luar negeri. Ini yang dimaksud konvergen. Lalu yang ketiga yaitu konsentris. Bapak Ibu, arti dari konsentris adalah pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Oke, kita lanjut ke modul yang keempat, yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti, pendidikan sangat erat kaitannya dengan bagian intelligible dari budi pekerti, karena berhubungan dengan kecerdasan pikiran atau berpikir murid yang dapat merubah dari waktu ke waktu serta keadaan tertentu. Murid dapat menumbuhkan kecakapan berpikir atau pikiran dengan baik karena pengaruh keadaan. Salah satu yang memengaruhinya mungkin saja kita sebagai pendidik yang senantiasa menuntut tumbuhnya kecerdasan pikiran murid. Bukankah kita ketika masih anak-anak saat berusia sekitar 3-4 tahun, kita sedikit demi sedikit berproses memahami sesuatu menggunakan panca indera? Nah, Bapak Ibu, kemudian di modul ini kita akan belajar tentang teori konvergensi. Apa itu teori konvergensi? Teori ini merupakan pendekatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala yang berkaitan dengan perasaan dan jiwa manusia adalah bagian biologis yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak hingga dewasa. Sementara kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan adalah bagian intelligible yang dapat berubah karena pengaruh keadaan dan lingkungan, termasuk salah satunya pengaruh pendidikan. Bapak Ibu, kita sampai di modul yang terakhir dari topik Merdeka Belajar ini. Modul yang kelima yaitu pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Ya, pendidikan seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, namun juga mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Sistem Among yang diciptakan Ki Hajar Dewantara itu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Ing ngarsa sung tulodo, jika di depan memberikan tulodo atau contoh. Ing madya mangun karso, di tengah-tengah memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan, motivasi. Kemudian tuturi handayani, di belakang mendorong, memberikan dorongan. Terus kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Ya, seorang mendidik untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik, kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya,
melainkan juga secara tidak langsung berperan bagi bangsa. Pendidik harus memahami bagaimana perannya dalam memperbaiki bangsanya. Perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal dan kondusif bagi peserta didik. Nah, itu tadi 5 modul yang ada di topik pertama Merdeka Belajar. Semoga apa yang saya sebarkan ini bisa menambah pengetahuan dan pemahaman kita tentang mendidik anak, memahami anak, dan juga tentang dalam rangka menerapkan kurikulum merdeka ini. Baik, terima kasih telah menyimak. Sekian dari saya Dimas Teguh Saputra, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Sangat saya harapkan komentar ataupun masukan kritik terkait aksi nyata yang sudah saya buat ini. Oke, salam semangat luar biasa. Terima kasih.